Pastor Julius, rekan-rekan dari Keuskupan, pastor paroki, para pastor staff yang ada di seminari, para frater, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih anak-anak seminaris yang tinggal dibina di tempat ini. Yang kedua, kami dari Keuskupan mengucapkan selamat propisiat kepada Seminari Menengah Santo Petrus Ektolang yang hari ini merayakan pesta pelindung yang ke-27. Saya juga baru tahu bahwa ke-27 hari ini. Semoga seminari ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menggembirakan, membahagiakan untuk dibina, didampingi, dituntun supaya para seminaris berusaha mencari, menemukan dan mendengarkan kehendak Allah bagi hidup mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya masih berharap kepada para pastor di tempat ini, para staf, untuk tetap setia mendampingi, mengarahkan anak-anak ini, seminaris ini, untuk menemukan apa kehendak Allah dalam diri mereka. Tentu bukan pekerjaan yang gampang, bukan pekerjaan yang mudah. Perlu keteladanan, perlu juga usaha. Bagaimana menuntun para seminaris sampai akhirnya mengatakan, ya, saya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu harapan saya sebagai uskup Keuskupan Sibolga. Untuk itu, yang keempat, saya selalu tetap mengingat apa yang dikatakan oleh Monsignor Sugio Pranoto, bahwa uskup atau keuskupan tanpa imam diosesan, tanpa imam projo atau sedikit imam projonya adalah seperti macan ompong. Kita dengar dulu, macan. Dengar kata macan saya sudah ngeri, tapi karena ompong menjadi tidak bermakna. Diibaratkan seperti itulah uskup atau keuskupan tanpa imam diosesan, seperti itu macan yang ompong. Maka memang sadis, mengerikan. Maka saya sebagai uskup Sibolga tidaklah berlebihan kalau saya meminta dari seminar ini supaya memikirkan untuk menjadi calon imam Keuskupan Sibolga. Saya bukan mengatakan bahwa imam biarawan, imam kongregasi tidak diperhatikan. Saya tetap komit memperhatikan para imam seluruhnya. Tapi saya sebagai uskup ada kekhasan bahwa saya secara langsung menjadi bapak untuk imam-imam diosesan. Keuskupan kita luas, jumlah umat banyak. Paroki-paroki akan banyak dimekarkan. Tapi karena tenaga imam yang kurang, yang sedikit, maka agak sulit untuk dimekarkan. Memang
3 bulan terakhir ini ada 2 yang dimekarkan. Masih banyak sebenarnya yang harus dimekarkan, ada beberapa tempat. Tapi karena kurang, maka masih ditangguhkan. Karena itulah, karena kekurangan tenaga imam di Keuskupan Sibolga ini, terutama imam diosesan, maka kita mengundang kongregasi MSF Ordo Karmelit untuk berkarya di keuskupan ini. Semua sudah menjawab positif untuk kehadiran mereka di tempat ini. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan mereka sudah berada di keuskupan kita ini demi kesejahteraan rohani umat di Keuskupan Sibolga ini. Kemudian kita juga sudah mendekati beberapa kongregasi suster yang sudah menjawab secara positif, adalah KYM, juga terakhir KSCC. KYM akan di Nias Utara. KSCC itu kita akan tempatkan di Aitola. Mereka kita minta membuka SLB yang melayani anak-anak yang tunarungu, ya, karena banyak rupanya di kampung-kampung yang mengalami kekurangan seperti itu. Maka kita mengarahkan mereka supaya nanti satu kompleks sekolah asrama di asrama di sana. Jadi mereka nanti bisa di sana. Dan Alma juga kita arahkan ke Tarutung Bola. Kita harap semua ini sekali lagi karena demi kesejahteraan pelayanan kepada umat di Keuskupan Sibolga ini. Jadi kita berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Sekali lagi selamat untuk kita semua. Selamat untuk para formator dan formandi yang ada di seminari menengah ini. Imam diosesan hampir 50 orang sekarang, 48, 49 sekitar itu. Yang sedang studi ada 7 orang, yang doktoral 3 orang, yang S2 4 orang. Mereka sedang berjuang sekarang untuk menyelesaikannya, dan ini demi pelayanan kepada umat. Di seminari tinggi ada 3 orang sekarang, imam diosesan kita, Pastor Ferry, Pastor Hiro, dan Pastor Gusti Parti yang berasal dari sini. Dan kita baru mendapat jawaban kemarin dari Propaganda Fide Vatikan bahwa Pastor Effendi dalam waktu dekat akan juga studi ke Roma, karena baru saja keluar informasi dari Propaganda Fide akan mengambil mata kuliah KHK, Kitab Hukum Kanonik. Kita doakan beliau supaya lancar dan juga terlebih soal bahasa. Sekitar bulan 6 beliau akan berangkat. Juga Pastor Yusuf Lasi harusnya bersamaan mereka, tapi karena Propaganda Fide mengatakan tidak boleh 2, tapi tahun depan akan diusulkan. Beliau juga akan mengambil kitab suci di Roma. Mudah-mudahan juga lancar untuk itu. Jadi semua ini adalah untuk pelayanan di Keuskupan Sibolga ini. Terima kasih kepada para frater, bruder, para suster, bapak ibu, saudara-saudari yang tak terhitung kebaikannya untuk memperhatikan seminari kita ini. Saya senang tadi tampilan-tampilan anak seminaris ini, sangat mengagumkan. Makin sering tampil seperti ini dan juga disaksikan oleh banyak orang, ini juga melatih ketajaman kepekaan
juga kreativitas, inisiatif. Dan ini mau memperlihatkan pendidikan dan pembinaan yang integral. Dan juga saya berharap bahwa imam-imam ke depan adalah imam-imam pendoa, imam-imam yang saleh, imam-imam yang kreatif, punya kepekaan, tajam kepekaannya untuk memperhatikan umat dan masyarakat. Tidak perlu kita harus jenius, tidak perlu imam itu harus sangat pintar. Tapi kalau tidak juga saleh, tidak juga berdoa, tidak juga punya nilai rohani, tidak ada juga gunanya. Yang paling ditekankan adalah imam pendoa, punya kesalehan dan bisa sangat adaptif, gampang beradaptasi, tidak susah, dan harus dimulai sekarang. Jangan dikatakan nanti kesetiaan, ketaatan itu nanti sesudah tahbisan, tidak. Atau senang dengan hal-hal liturgi, nantilah sesudah frater, sesudah apa baru kita mulai di situ, tidak. Mulai sejak sekarang di seminar menengah, kesetiaan, ketaatan, kecintaan kepada hal-hal rohani dan liturgi harus dimulai sejak seminar menengah, supaya kita nanti kelak menjadi pastor yang baik. Dan di seminar menengah juga harus dikembangkan kejujuran, jujur terhadap diri, jujur kepada staf, jujur kepada teman, dan terlebih jujur kepada Tuhan. Itu yang perlu kita tanamkan. Sekali lagi saya mengapresiasi seluruh kegiatan kita hari ini. Semoga pengalaman hari ini pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang memberi kekuatan kepada anak-anak seminaris. Saya tunggu lamaran. Ya. Jangan lama-lama. Saya berharap bahwa tahun ini ada 10 atau 15 tahun rohani kita. Saya berharap dari sini ada 6, dari Syantar ada sekian, dari Flores ada sekian. Saya sudah coba kalkulasi. Iya. Karena kalau tidak, saya baru merasa sekarang sesudah jadi uskup, baru merasa rupanya masih sedikit imam ini. Kita geser ke sana, kita geser ke situ, kurang. Saya baru merasa bahwa imam di keuskupan ini, meskipun sudah, kalau kita juga sudah ada 100 lebih, kalau kita jumlahkan semua, tapi toh masih kurang. Maka saya getol sekarang memohon dan meminta ke beberapa tempat supaya bersedia mengirim lamarannya ke keuskupan Sibolga. Komunikasi dengan beberapa seminari sudah. Jangan pula nanti dari seminari yang lain datang, dari sini tidak ada. Ya kawan ya, itu namanya celaka 12 saya sebagai uskup di keuskupan Sibolga ini. Dari keuskupan lain datang melamar ke saya, dari kita kosong. Cobalah tahun kemarin, tahun rohani kita hanya 3, 2 orang dari tempat lain, hanya 1 orang dari sini. Itu memprihatinkan. Tahun ini saya tidak mau lagi mengulangi dan mendengar hal seperti itu. Mana retorika ini? Berdiri dulu. Mana retorika? Masih hidup? Oh, oke. Saya sudah tahu bahwa mereka ke kesesat semua. Ya. Demi sekali lagi pelayanan untuk umat.
Kalau imam biarawat, biara kongregasi mereka sudah urus sendiri biasanya. Mereka cari kemana-mana itu. Saya sudah melihat bahkan postulan Kapusina sampai 2016 itu. Juga WSD itu banyak. Mereka lebih lihai mencari daripada keuskupan ini. Tapi saya yakin ke depan akan makin banyak. Saya kira Pastor Julius, harapan saya tadi jangan lupa. Ya, Pastor Paroki juga dekat-dekat di sini. Maka sekali lagi, Provisiat, selamat untuk kita semua dan terlebih kepada Pastor Effendi supaya belajar bahasa dengan baik. Jangan lagi main-main. Kita serius. Ya, kita serius supaya jangan lama-lama tinggal di Roma nanti. Jatah pastor hanya 3 tahun, jangan tambah lagi sekian bulan lagi, karena tinggal di Eropa mahal. Ya, tinggal di Eropa mahal. Maka pakai waktu yang sudah ditetapkan oleh Propaganda Fide. 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Pulang. Setuju ya? Setuju.